bakso Cakan. Dan aku mesen bakso kecil tetelan. Dan di sini ada tetelannya. Dan kita cobain baksonya dulu ya guys. Baksonya enak, terus juga nggak keras, kenyal. Lalu kita cobain bakso tetelannya ya. Tetelannya kita tuang dulu guys ke baksonya. Saya cobain. Tetelannya enak, lembut, terus juga nggak bau amis. Kan kami dari mahasiswa UBSI Bu ingin mewawancari pemilik usaha dari salah satu UMKM yang bernama Bakso Tenis Cakan. Ya. Ibu boleh memperkenalkan diri dan nama usahanya? Nama saya nama saya Ibu Mia, eh, pemimpin yang Bakso Tenis Cakan. Di sini alhamdulillah berjalan dengan lancar usahanya. Di sini kita udah ada 4 tahun jalan ya di sini. Jadi alhamdulillah semoga aja ke depannya bisa lebih lancar, doain aja. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, apa yang membuat Ibu sendiri berniat dalam membangun usaha bakso ini? Pertama ya karena hobi kuliner gitu. Terus itu kayak itu apa sih namanya, penjualan bakso itu kayak kayak mungkin udah dari sana itu pengen aja gitu jual bakso kayak gini gitu. Eh, ya alhamdulillah gitu udah di banyak peminatnya. Berapa banyak modal awal yang Ibu keluarkan untuk membangun usaha bakso ini? Berapa ya? Kiraan aja Bu. Perkiraan ya mungkin antara 20 juta kali ya. 20 juta. Ya, 20 juta. Yang lainnya kita belum ini ya, belum pasti, mungkin ya itu segitu aja. Baik. Untuk produknya apa sih Bu yang paling laris di sini? Kalau di sini paling best sellernya bakso urat, tetelan, gitu. Itu bakso urat, bakso tenis. Makanya itu kan tenis kan dia lebih besar daripada bakso urat. Itu antara dua itu. Jadi bakso urat, tetelan, tenis tetelan, yang lainnya yang ikut aja gitu. Baik Bu. Baik Bu, untuk yang pertanyaan selanjutnya, berapa ya Bu harga dari tiap-tiap produk yang Ibu dagangkan? Kalau bakso urat kita di sini 19 bakso urat. 18 bakso telur 19. Mie ayam biasanya kita jual 13. Bakso halus kita jual 16, bakso kecil 14. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, Ibu dalam menjual produk bakso ini, apakah hanya di daerah Posin aja atau punya beberapa cabang lainnya Bu? Ya, di Pocin sih. Yang satu yang depan stasiun, yang keduanya ini. Semoga aja punya cabang lagi. Ya. Baik Bu, untuk pertanyaan yang selanjutnya, biasanya untuk produk bakso yang paling sering membeli ini produk siapa sih Bu? Maksudnya Maaf Bu, saya ulang. Siapa aja yang sering membeli produk bakso ini? nggak kehitung ya banyak. Ya, Kita mahasiswa atau oh kebanyakan ya mahasiswa Kebanyakan mahasiswa. gitu, mahasiswa. Ntar ya nyusul ibu-ibu yang lagi jalan gitu ya. Baik Bu. Yang pada pulang kerja gitu. Baik Bu.
Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, pembeli mengetahui bakso ini lewat mana ya Bu? Apa Ibu pernah melakukan promosi lewat media sosial? Dan kalau boleh tahu media sosialnya apa aja Bu? Eh, pernah diposting di TikTok kayak gitu. Jadi terus pada lihat pada kesini jadi udah pada hafal aja tuh sekarang. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami ingin mewawancarai pemilik usaha dari salah satu UMKM yang bernama Bakso Teknis Cakan. Bapak boleh memperkenalkan diri dan nama usahanya? Perkenalkan, nama saya Kanang, nama saya. Jadi nama usaha itu diambil dari nama depan saya sendiri. Makanya diambil nama bakso Cakan. Itu sih. Boleh tahu nggak kalau ini tuh Bapak bikin sendiri atau beli dari orang lain? Kalau misalkan bikin sendiri adonannya, apakah proses produksinya di pocin juga Pak? Kalau untuk bakso semua bahan-bahan kita ambil fresh dari pasar Kemiri namanya. Untuk produk olahan dagingnya kita olah sendiri. Kita nggak beli. Kita produksi sendiri. Kita juga ada mesin produksinya juga ada sendiri di sini. Biasanya sehari itu dapat berapa kilo? Satu hari ya rata-rata 20 sampai 30 kilo. Pertanyaan selanjutnya Pak, karyawan lumayan ramai. Berapa banyak ya Pak karyawan yang Bapak kerjakan di bisnis ini? Kalau misalkan mereka kinerjanya bagus, Bapak sebagai owner biasanya melakukan apa sih untuk mengapresiasikan mereka? Karyawan di sini totalnya ada 15 personil. Jadi terbagi dari tim dapur ada 4 orang, 4 atau 5 orang, tim produksi ya. Terus satu lagi tim operasional, kasir, itu totalnya sekitar 15. Jadi untuk mengapresiasi setiap karyawan yang punya kinerja bagus, yang jelas kita ada rewardnya sendiri. Nah, jadi dari sistem penjualan, omset penjualan, target penjualan, jadi dari sistem absensi, jika jadi 1 bulan kerja mereka nggak pernah absen, nggak pernah telat, kita ada reward juga. Selanjutnya, pelanggan kalau mau bayar itu Pak bisa lewat mana aja ya Pak? Tunai ataupun kris membadai kan Pak? Kita untuk pembayaran ada 2 jenis opsi pembayaran. Satu bentuk tunai atau cash, keduanya pakai QRIS digital ya, e-money. Selanjutnya, dengan kemudahan akses pembayaran, Bapak biasanya untung berapa nih kalau boleh tahu dalam sehari? Setidaknya apakah balik modal Pak? Kalau yang jelas balik modal lah, yang jelas untung juga. Kalau nggak balik modal nggak untung nggak mungkin kita tetap eksis sampai 10 tahun. Nah itu logikanya kayak gitu. Nah, ya 10 tahun kita eksis di dunia bisnis bakso. Oke, selanjutnya sistem apa sih yang Bapak pakai untuk mencatat keuangan pendapatan Bapak kayak transaksi gitu? Apa Bapak pakai sistem yang manual apa digital? Untuk sistem pencatatan kasir kita pakai POS, point of sale. Point of sale. Jadi point of sale, terus kita ada backup sendiri per bulannya, ada cash flow-nya juga ada. Ada kita ada manajemen juga. Dan kebetulan saya sendiri yang megang. Ya. Selanjutnya produk Bapak ini kan apa sih yang membedakan dengan bakso lainnya? Apakah punya keunggulan tersendiri? Kalau yang mengerti keunggulan itu jelas customer sih, bukan saya. Kalau yang menurut saya sih ya kami, yang jelas kita berarti beda. Tapi yang tahu kan customer sendiri. Ya dilihatnya dari mana? Dari orang yang customernya balik lagi, pelanggan yang itu balik lagi, otomatis kan mereka ada kecocokan masalah-masalah ya, betul ya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin persaingan, ada nggak sih yang menjadi tantangan Bapak dalam menjual produk bakso di wilayah Pocin ini? Persaingan kalau masalah kompetitor ya, biasanya kompetitor di mana-mana tuh banyak. Di Pocin jalur sini aja ada 4 atau 5 gede bakso. Tapi yang jelas kita berusaha menjual produk yang berbeda. Artinya berbeda dari rasa, kalau harga sih rata-rata sama. Dari rasa sih, dari rasa, dan yang tetap kita optimalis sama sekarang yang jelas kualitas produk harus tetap kita jaga. Kualitas produk, pelayanan,
ke customer, itu sih sebetulnya yang tetap kita jaga. Dan yang terakhir, apakah usaha ini telah legal dalam hal izin usaha NIB gitu Pak? Kalau untuk usaha ya yang jelas kita udah ada NIB-nya, ada terdaftar di Dinas UMKM Depok, udah terdaftar. Iya. Oke, sekian wawancara yang kita lakukan dengan Bapak owner dari Bakso Cak Tan ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber sekaligus, maka kami dapat menyimpulkan bahwa usaha bakso tenis Cakan ini telah layak secara studi kelayakan bisnisnya. Nah, rasa bakso dinilai enak karena bahan yang digunakan fresh dan diproduksi langsung di lokasi dengan harga yang terjangkau bagi mahasiswa di daerah Pochin. Nah, usaha ini dinilai layak karena seluruh aspeknya itu terpenuhi. Dari sisi pasar, lokasi di sekitar stasiun Pochin strategis dengan mobilitas tinggi. Nah, aspek teknis juga sudah efisien dalam proses produksi. Dari segi SDM terdapat 15 karyawan yang terbagi dalam beberapa tim dan didukung sistem reward. Aspek keuangan juga kuat karena dikelola langsung oleh owner yang berlatar belakang akuntansi sehingga pencatatannya itu rapi dan sistematis. Dalam persaingan, usaha ini unggul pada kualitas, rasa, dan pelayanannya, meskipun harganya itu relatif sama dengan para kompetitornya. Selain itu, usaha ini juga telah memiliki legalitas lengkap seperti NIB dan terdaftar resmi di Dinas UMKM Depok.